selamat datang. Ini salah satu aktivitas di tempat kita produksi kita. Jadi pertama kita di sini ada lagi datang kain kebetulan. Kemudian ini adalah gudang storage kain kita. Oh, oke, flow-nya ke sini ya? Ya, jadi awal produksi ini kita mulai dari sini selalu. Dari sini semuanya. Jadi, kain masuk ke sini, kemudian kita melakukan pengecekan. Dari susutnya, warnanya pudar apa enggak, luntur apa tidak. Kemudian apakah ada belang warna atau tidak, kita proses akan dilakukan semua di sini. Proses tahap awal kita bareng datang lah ya. Betul, ya. Oke, nah kemudian apa? Ini teman-teman lagi apa nih? Nah, yang di sini kemudian kita lagi melakukan penggelaran. Ini proses di mana kain sudah diambil dari gudang, kemudian dikeluarkan dan digelar. Dan kemudian dari sini dia akan ready untuk dipotong. Tapi dia sebelum dipotong akan digambar dulu. Nanti kita lanjut kita lihat ke proses penggambarannya. Oke. Kemudian di sini kita lagi ada proses penggambaran. Kebetulan di sini lagi pembuatan patrun, penggambaran pola, pemolaan betul. Ini pemolaan dasar sebelum dilakukan pemotongan. Kemudian setelah dipotong dari sini, kemudian akan dilakukan proses pemotongan kain. Oh, ini. Ya, di sini akan dipotong sesuai dengan apa yang sudah digambar di pola kita. Oke. Sesudah digambar, kita juga melakukan pengecekan kain seperti yang di sini sedang diperiksa satu persatu. Kemudian di sini juga lagi diperiksa satu persatu apakah kain bermasalah dari segi printingnya ada yang cacat atau tidak. Kemudian dari kain juga ada yang BS, kadang suka ada robek kecil. Ada saja sedikit. Oke. Nah ini sama lanjutan. Betul, ini semua kita masih satu proses yang sama. Setelah pengecekan, setelah pemotongan kita melakukan pengecekan juga di sini. Oh, oke. Kanan kiri ini semua sedang melakukan pengecekan. Sama semua ya? Ya. Kita sampai di bagian pemotongan nih, di sini pemotongan presisi tinggi. Bagian pemotongan presisi tinggi. Ya. Kenapa disebut presisi tinggi, Pak? Di sini bagian pemotongannya kita nggak boleh meleset sampai 1 mili pun nggak boleh. Benar-benar sangat tinggi sekali, sampai juga maksimal toleransi margin errornya cuma 1 mili. Oh, oke. Memang nantinya outputnya ini akan diterapkan di bagian mana? Output ini akan dipakai di bagian manset, kemudian dikerah dan kayak kerah. Yang sekarang lagi potong ini kebetulan lagi untuk digunakan di bagian manset. Ada bagian manset ya? Betul. Oke. Di sini juga karena pisau kita sangat-sangat tajam sekali, otomatis dari segi safety juga kita harus sangat-sangat aware juga. Ya, kita harus sangat aware. Oh ya, bagian atasnya pun ya ada lebih di situ ada pelindung sebenarnya supaya kalau ada yang nyeplos juga nggak masuk. Oke, Pak Denny, kita ke mana lagi? Kita lanjut lagi ke bagian proses persiapan. Bagian persiapan. Ya, produksi persiapan. Yuk, lanjut. Oke, di sini ruangan persiapan apa tadi namanya? Kita bagian persiapan itu kita ada 2. Satu persiapan jahit, kemudian kita ada persiapan fusing atau penempelan. Oke. Ya. Di sini adalah penjahitan untuk bagian manset. Kebetulan di sini sudah di fuse, sudah ditempel, kemudian di box ini akan diproses dijahit. Oh, yang ini hasilnya? Betul. Nah, kita ambil satu ya. Nah, ini tadi yang saya jelaskan di presisi tingkat tinggi. Artinya kemeja ini, manset dari kemeja ini ukurannya nggak boleh berubah. Oh, harus presisi. Presisi ya. Oke. Kemudian dari sebelah sini juga ini penjahitan manset bagian ini bagian manset. Bagian manset ini. Manset ada yang di luar, ada yang di dalam. Kebetulan ini yang di sebelah dalam. Jadi dan yang di sini kebetulan lagi jahit yang sebelah luar juga. Yang sebelah luar ya. Jadi dari setelan mesin pun masing-masing dalam luar mesin harus dibedakan. Settingan khusus ya untuk buat apa? Karena untuk 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis, 4 lapis settingan mesin pun harus dibedakan. Tidak bisa disamakan. Mari kita lanjut lagi. Kemudian di sini jahit lubang kancing. Oh, ini buat lubang kancing. Tadi dia lagi melakukan proses pengecekan dulu sebelum dijahit pada saat masuk ke bahan, sebelumnya dilakukan pengetesan dulu. Oke. Boleh kita lanjut ya. Ini juga masih lubang kancing, cuman beda bagian. Dari sini juga kita punya mesin udah pakai komputer. Ini indikator untuk mesin? Ini komputer untuk mesin. Settingan. Dari settingan ini kita bisa langsung menyeting bahwa kalau untuk
bahan yang tebel, kita tinggal atur. Udah ada presetnya, kita sudah setting sendiri. Dari kekencangan benang, jarak antar jahitan, kemudian juga panjang dan lebarnya sudah bisa diatur secara komputer sekarang. Udah otomatis semua ya. Ya, sekarang kita udah lebih ke era digital semuanya, teknologi juga.